kami akan mengundang wanita yang luar biasa, cantik sekali, selalu segar sepanjang hari, dan beliau akan menyampaikan informasi penting. Jadi sayang kalau dilewatkan, jadi langsung saja kita berikan sambutan untuk Ibu Mariska dari Customer Service Department. Silakan Ibu Mariska. Terima kasih banyak Mbak Amel untuk kesempatannya dan training yang sangat luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Mariska Putriani dari bagian Customer Service. Ya, di hari ini kita akan membahas tentang metode pembayaran Cash PS. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah mendengar metode pembayaran Cash PS atau ada yang sudah menggunakan pembayaran dengan Cash PS belum ya? Baik, hari ini kita akan membahas secara lebih detail apa sih sebenarnya Cash PS itu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian udah pernah familiar dengan kata-kata virtual account. Virtual account sudah ya? Ya, Cash PS itu sama dengan sistem pembayaran virtual account, di mana pembayaran bisa dilakukan melalui ATM, teller, atau melalui internet banking. Nah, apa sih yang membedakan begitu ya? Di Usana ini kita memiliki dua bank. Pertama CIMB Niaga dan Bank of America. Nah, nomor virtual account itu tidak sama seperti nomor rekening biasanya begitu ya. Dikarenakan nomor virtual account ini akan dihasilkan setelah order ditempatkan begitu. Jadi contohnya misalkan Bapak dan Ibu sudah memesan produk ke Usana dengan memilih pembayaran transfer Cash PS. Setelah itu nanti kita akan menginformasikan nomor rekeningnya melalui email begitu. Nah, untuk order-order apa saja yang bisa menggunakan pembayaran Cash PS, itu kita menerima order melalui call center, melalui telepon. Ibu dan Bapak bisa menghubungi ke call center kami di 021 1500 847 atau Bapak dan Ibu bisa email ke alamat email kami di customerserviceid@usana.com atau yang terakhir Bapak dan Ibu bisa melakukan order melalui fax dengan mengirimkan ke nomor fax kita di 021 27 83 86 88 begitu. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan mengenai gimana sih kalau misalkan saya mau melakukan pembayaran dan auto order. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki auto order? Belum ya? Ibu sudah? Iya. Nah, kalau auto order itu sendiri sebenarnya kita bisa menerima dua metode pembayaran. Yang pertama, credit card. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian tidak memiliki credit card, pembayaran juga bisa dilakukan dengan transfer. Begitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian saat ini belum memiliki auto order dan memilih untuk menggunakan metode pembayaran dengan transfer Cash PS, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi ke customer service langsung, bisa melalui email, bisa melalui call center, atau mungkin bisa datang langsung ke counter untuk mendaftarkan pesanan auto order dengan menggunakan pembayaran Cash PS. Karena untuk saat ini, untuk sementara ini, pembayaran Cash PS untuk auto order pertama kali belum tersedia di online. Begitu. Seperti hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Amel, semua transaksi, semua order bisa dilakukan melalui online, melalui The Hub. Tapi untuk auto order pertama, itu harus menghubungi kita customer service, untuk menempatkan auto order dengan pembayaran menggunakan Cash PS, begitu. Nah, apa saja sih, bagaimana sih cara pembayaran dengan Cash PS? Kita akan mengirimkan nomor rekening itu melalui email. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian belum memiliki email, Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke customer service langsung untuk mendapatkan nomor virtual account-nya. Begitu. Jika Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan email, itu secara otomatis nomor referensi akan kami kirimkan ke alamat email Ibu yang terdaftar di Usana. Jadi jika Bapak dan Ibu sekalian ini sudah menempatkan order melalui apapun, misalnya melalui telepon atau melalui email, lalu menempatkan pembayaran dengan Cash PS, mohon dapat dilakukan secara berkala pengecekan melalui di email, apakah notifikasi email itu sudah diterima atau belum.
Jika belum, mohon kesediaannya untuk segera menghubungi kami, gitu ya. Nah, apa aja sih email notifikasi, informasi apa saja yang akan kami informasikan melalui email? Itu yang pertama tanggal order dan Bapak dan Ibu, lalu nomor order atau nomor pesanan, lalu ada jumlah rupiah yang harus dibayar, lalu nomor rekening atau nomor virtual account itu sendiri, dan jenis kodenya. Jenis kode itu misalkan Bapak dan Ibu sekalian membayar atau melakukan pembayaran dari bank lain, akan diperlukan kode pembayaran antar bank, begitu. Nanti informasi itu akan kita emailkan ke email Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh nomor virtual account yang akan Bapak dan Ibu terima. Jadi masing-masing order akan memiliki nomor virtual account yang berbeda-beda. Ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa setiap order Bapak dan Ibu akan memiliki nomor virtual account yang berbeda. Contoh, misalkan Bapak dan Ibu melakukan order hari ini. Bapak dan Ibu akan memiliki nomor virtual account seperti contoh 1, order nomor 1 virtual account-nya belakangnya 1, begitu. Nah, di hari selanjutnya Bapak dan Ibu memiliki order lagi. Nah, kita akan menginformasikan nomor virtual account yang berbeda, begitu. Nah, proses begitupun dengan order yang ketiga akan memiliki nomor virtual account yang berbeda. Jadi walaupun Bapak dan Ibu memiliki ID yang sama, itu setiap order akan menghasilkan nomor virtual account yang berbeda-beda. Nah, ini sangat penting sekali jika Bapak dan Ibu melakukan pembayaran sesuai dengan nomor virtual account yang kami informasikan, begitu. Karena kalau tidak, kita sulit untuk memverifikasi dan validasi bahwa pembayaran ini dilakukan untuk pembayaran atas nomor order yang mana, begitu. Sangat penting sekali untuk disesuaikan, begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini kita berikan contoh notifikasi email yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu melalui email. Di sini, maaf. Maaf sebelumnya. Nah, contoh yang kita akan informasikan itu nomor rekening, lalu tanggal pesanan, nomor order, dan jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Nah, jumlah rupiah yang harus dibayarkan itu harus sesuai ya Bapak dan Ibu ya. Contohnya 1.100.000 rupiah 500, 1.100.500 rupiah. Nah, kita mohon kesediaannya untuk Bapak dan Ibu melakukan pembayaran sesuai dengan yang kita informasikan. Contohnya di sini totalnya 5.560.000 rupiah. Nah, pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan nominal yang kita informasikan melalui email tersebut. Begitu. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Belum ada? Baik. Kita bisa lanjut ke hal-hal yang penting untuk diketahui jika Bapak dan Ibu sekalian memilih pesanan dengan menggunakan pembayaran CashBS atau transfer. Nah, pastikan Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan nomor referensi atau nomor virtual ini. Jika Bapak dan Ibu belum mendapatkan email notifikasi dari kami, mohon untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu, dikarenakan ada kemungkinan proses order, perilisan order akan terhambat, begitu. Jika Bapak dan Ibu sekalian melakukan pembayaran ke nomor virtual account yang salah, jadi proses verifikasi dari bagian finance kita akan terhambat, begitu. Jadi mohon dipastikan bisa menghubungi kami langsung untuk mendapatkan nomor referensi tersebut. Selanjutnya pembayaran jika Ibu dan Bapak mau kita proses di minggu yang sama. Contohnya auto order kan berjalan setiap hari Minggu ya. Nah, perhitungan komisi itu cut off-nya hari Sabtu jam 1 siang, begitu. Jika Bapak dan Ibu sekalian ordernya mau dirilis di minggu tersebut, pembayaran bisa dilakukan paling lambat hari Kamis jam 4 sore, begitu. Nah, setelah pembayaran dilakukan, kami juga mohon kesediaannya untuk Bapak dan Ibu mengirimkan bukti transfernya ke alamat email kami di customerserviceid@usana.com, begitu.
Ya, selanjutnya seperti hal yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa nominal rupiah yang harus ditransfer harus sesuai ya Pak ya. Begitupun dengan nomor rekening, nominal rupiah juga harus sesuai dengan yang kami informasikan. Supaya proses perilisannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan begitu. Jadi hari Sabtu bisa proses secara otomatis terproses order Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya pesanan yang akan diproses. Ya, silakan Pak. Boleh Reza? dijelaskan nggak jumlah nominal rupiah yang ditransfer harus tepat itu seperti apa? Apakah lebih itu lebih baik atau harus pas angkanya? Iya, Dan baik. efeknya apa untuk kita? Ordernya. Baik, Pak Reza terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Menjawab pertanyaan Pak Reza, jumlah nominal rupiah yang harus ditransfer itu sesuai, harus tepat atau sesuai itu artinya apa sih? Seperti contoh yang sebelumnya, contohnya misalkan pembayarannya itu Rp5.560.000. Nah, Bapak dan Ibu sekalian harus melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang kita informasikan, yaitu Rp5.560.000. Jadi mohon untuk tidak membulatkan ke atas atau tidak membulatkan ke bawah, begitu ya Bu ya. Karena itu akibatnya bila Bapak dan Ibu melakukan pembayaran dengan menggunakan nominal yang tidak sesuai dengan order Bapak dan Ibu sekalian akan mempengaruhi proses perilisan kami. Jadi sistem kami tidak bisa membaca bahwa order Bapak dan Ibu telah dilakukan pembayaran. Jadi seolah-olah order Bapak dan Ibu sekalian belum terbayar. Nah, itu kita harus prosesnya secara manual ke bagian finance. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak melapor kepada kami, akan ada kemungkinan proses ordernya Ibu tidak dirilis secara sesuai dengan tepat waktu, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu bisa jadi proses perilisannya jadinya terlambat atau bisa jadi sudah lewat dari perhitungan komisi. Hal itu sangat kita hindari. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu bisa melakukan pembayaran sesuai dengan nominal dan nomor virtual account yang kita sudah informasikan melalui email, begitu. Baik, sudah menjawab Pak Reza? Ya, baik. Selanjutnya pesanan akan diproses dan siap diambil dalam waktu 48 jam. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya mengapa kita perlu memerlukan waktu 48 jam. Itu untuk kita membutuhkan waktu untuk integrasi antara pembayaran dan sistem kami. Jadi semua pembayaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, kita membutuhkan waktu paling lambat 48 jam atau 2 hari untuk dapat memproses order dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini sistem kita sudah otomatis, jadi nggak secara manual lagi, dan seluruh pembayaran itu akan diproses paling lambat 48 jam begitu. Jadi itulah sebabnya jika Bapak dan Ibu sekalian misalkan melakukan pembayaran di hari Senin, mohon maaf misalkan di hari Senin tersebut barang Bapak dan Ibu sekalian belum siap diambil atau belum siap dikirim, dikarenakan kita membutuhkan waktu paling lambat 48 jam untuk bisa memproses order Ibu dan Bapak sekalian, begitu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian butuh produknya urgent, begitu ya, akan ada waktu keterlambatan untuk kita memproses ordernya, ditambah dengan proses pengirimannya. Jadi mohon bisa dipertimbangkan dari sisi itu, begitu. Ya, silakan Bu. Kalau di luar cash PS kita bisa langsung beli produk kan? Baik. Di luar cash PS, kalau Di luar cash PS. kita bayar kartu kredit bisa langsung ambil. Betul, bisa. Di Usana sendiri kita menerima metode pembayaran dengan tunai, lalu credit card. Kalau auto order tidak. Kalau misalkan datang langsung ke counter, kita menerima tunai, menerima debit, menerima kartu kredit. Begitu. Kalau misalkan melalui telepon, kita menerima kartu kredit dan transfer. Kalau untuk email sama, kartu kredit dan transfer. Kalau untuk auto order juga sama, kartu kredit dan transfer, begitu. Nah, pembayaran pembayaran selain transfer itu bisa kita proses langsung. Jadi barangnya bisa langsung diambil atau bisa langsung diproses pengirimannya, begitu. Selanjutnya bukti transfer mohon dikirimkan kepada kami setelah pembayaran dilakukan ke customer service id@usana.com. Bisa menginformasikan nomor ID dan nama Bapak Ibu sekalian, begitu. Nah, ya silakan Pak. Kalau semuanya lancar, oke.
Iya. Kalau tiba-tiba ada kekeliruan terus perlu retur itu bagaimana? Baik, retur pembayaran maksudnya Pak? Pembayaran dan retur barang. Oh, retur barang. Retur barang kekeliruannya dari sisi mana Pak? Maaf. Oh, salah pengiriman. Salah pengiriman, terus Bapak dan Ibu tidak cocok dengan produknya, lalu menginginkan untuk produk retur begitu. Contohnya berarti kekeliruan. Cancel order maksudnya Pak? Jadi pesan Visio Next Iya. misalkan, tapi Dikirimnya proposal. Oh baik. Kesalahan pengiriman, contohnya misalkan dipesannya Visionex tapi yang diterimanya proposal, begitu ya? Maksudnya begitu Pak? Banyak macam sih. Banyak macam. Yang penting terjadi problem itu bagaimana secara sistem perbaikan. Bisa. Datang ke sini aja. Ya, Ya. antisipasi ya. Yang jelas kita butuh konfirmasi langsung dari pemilik ID. Setelah kita melakukan pengecekan, kita akan semua kesalahan kita akan pertanggungjawabkan, Pak. Semuanya kita akan proses lebih lanjut. Bila ada kesalahan yang terjadi, misalkan salah proses order atau salah pengiriman, itu kita akan proses lebih lanjut begitu. Berarti prinsipnya ini kan dua sisi. Iya. Dari kita yang order sama dari yang supply kan. Ada dua bagian. Yang order dan yang mau proses order Sekarang gitu. kalau dari yang order yang ada keliru, ada batasan waktu enggak? Dalam 3 hari atau 7 hari boleh ditukar. Oh, Itu begitu. yang saya maksud. Sebaliknya kalau dari pihak yang supply, dari usananya, waktu menyiapkan barang kita kan kemungkinan salah bisa terjadi. Betul. Human error bisa terjadi. Lalu kapan kita bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan yang kita order dalam waktu berapa lama? Karena barangnya kan mungkin bisa minta dibutuhkan dalam waktu Cepat. saat itu kan dibutuhkan, tapi bisa aja jumlahnya keliru atau bisa juga item yang produknya yang keliru. Betul sekali. Sebenarnya Udah pernah terjadi belum? Ada retur? kalau Selama ini belum? istilah retur itu di Usana banyak Pak. Bisa retur barang atas misalkan pembatalan order dikarenakan satu dan lain hal, atau misalkan pembatalan keanggotaan yang disertai dengan retur, itu bisa juga terjadi. Tapi kalau untuk kesalahan pengiriman, kesalahan produk memang itu sangat menjadi bagian yang sangat penting untuk kami, sehingga hal itu memang belum sampai terjadi di Usana begitu Pak. Namun jika itu terjadi, kita akan memprosesnya sesegera mungkin. Namun mungkin kita akan membutuhkan, pasti ada keterlambatan dalam penerimaan barang karena kita butuh melakukan pengiriman ulang. Nah, pengiriman ulangnya itu berapa lama? Itu tergantung dari daerahnya sih Pak. Oke. Pengalaman ini selama 8 bulan ini dari Iya. November sampai sekarang, kasus retur yang sering terjadi itu hal yang mana? Lalu penanganannya seperti apa? Garis besar aja. Retur yang terjadi itu misalkan paling banyak terjadi itu retur dikarenakan alamat rumah kosong Pak. Jadi barang udah dikirim tapi nggak diterima di rumahnya, nah itu retur kembali kepada kita. Itu paling banyak terjadi. Jadi kita memiliki kendala di pengiriman. Jadi alamat sudah sesuai, tapi ternyata pas kita datang rumahnya kosong dan tidak bisa dihubungi. Pemilik ID-nya tidak bisa dihubungi, jadinya produknya terpaksa retur kepada kami. Dan saat pemilik ID menghubungi kami, kita perlu membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mengirimkan kembali. Jadi ada 2 kali pengiriman begitu. Paling banyak sih sejauh ini itu Pak. Berarti dikenakan biaya pengiriman 2 kali ya? Kalau itu kita kenakan sekali. Tetap kita kenakan sekali karena itu udah salah satu resiko dari kami. Jadi kita yang tanggung. Tapi kita juga sangat meminta kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada pengiriman barang, pasti kita akan konfirmasi. Ekspedisi kami pasti akan menelpon untuk mengetahui bagaimana misalkan barang ini tetap harus dikirim gitu kan, karena kita tidak mungkin menyimpannya di ekspedisi karena kemungkinan resiko-resiko yang akan terjadi itu cukup tinggi. Bisa jadi resiko barang rusak atau
packagingnya rusak itu kan cukup tinggi. Jadi kita mengambil keputusan kita akan tarik kembali ke gudang Yusana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sampai kami bisa menerima konfirmasi dari pemilik ID begitu. Mungkin kalau nggak dari pemilik ID mungkin kita langsung kalau ini case-nya sangat mendesak, kita biasanya menghubungi sponsor untuk meminta informasi begitu. Mohon maaf ya. Jadi kita kalau misalkan masalah yang mendesak kita pasti akan lari ke sponsor, Bapak dan Ibu sekalian gitu. Mungkin atau enggak kita bisa korespondensi melalui email juga sih. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk konfirmasi kembali. Jadi kalau ada kita lakukan auto order, sudah klik, udah oke, lalu ada waktu perubahan masih bisa lagi atau bagaimana? Oh, auto order itu masih bisa dilakukan perubahan selama belum diproses. Sampai dengan Sabtu, sampai dengan sebelum Sabtu masih bisa. Senin Ya. sampai Rabu mau diganti terus boleh. Jadi kalau Dengan sudah deadline-nya. diproses, finish. Walaupun belum dibayar tapi sudah terproses dan sudah tercetak nomor virtual account, itu kita sudah membacanya sebagai order yang diproses. Nah, saat itu juga proses apapun perubahan kita tidak bisa lakukan, dari perubahan item atau perubahan alamat pengiriman itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kalau auto order yang pakai kartu kredit masih bisa di Kalau kartu kredit juga otomatis kan ordernya akan rilis ya Bu ya. Jadi contoh begini, sebelum jatuh Proses tempo masih rilis. boleh diganti. masih. Contohnya auto order kan dijalankan setiap hari Minggu. Nah, kalau Sabtu itu kayaknya terlalu mepet karena sebagian auto order juga dijalankan di hari Sabtu, Pak. Jadi bisa kita sarankan segala perubahan bisa dilakukan paling lambat hari Jumat. Ganti item. Ya, Ambil boleh. masih bisa dilakukan di hari Jumat. Karena kalau di hari Sabtu ada beberapa associate yang melakukan perubahan di hari Sabtu, tapi barangnya tidak berubah karena ternyata sudah diproses begitu. Jadi memang disarankan kalau kita bisa lihat misalkan Bapak ada di cycle merah, itu Bapak lihat saja perubahannya di cycle yang sebelumnya. Begitu, Pak. Artinya barang yang sudah order kalau sudah dirilis, approve, tidak bisa dikembalikan lagi. Proses order yang sudah diproses, sudah rilis, itu kita tergantung Pak. Itu case by case. Ya, mungkin nanti Bapak bisa menghubungi langsung ke customer service untuk mendiskusikan masalah ini lebih detail. Gitu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik. Nah, ini juga nggak kalah penting harus kita sampaikan. Pesanan yang belum dibayar itu akan dihapus dalam 3 minggu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian menggunakan pembayaran KSPS dan dalam 3 minggu tidak ada pembayaran, kita anggap order itu hangus. Bapak dan Ibu harus mengulang lagi order dari awal gitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ada yang belum jelas mungkin? Ada yang mau bertanya masalah KSPS? Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian untuk informasinya. Selanjutnya ini nggak kalah penting informasi yang